Pagi itu sangat cerah sekali. Ketika aku sedang santai di rumah karena libur kuliah, tiba-tiba aku mendapatkan telepon dari Tanti Jessie. Aku diminta untuk menemaninya di rumahnya karena suaminya sedang ada dinas keluar kota dan harus menginap beberapa hari. Karena pagi itu aku sedang duduk santai dengan mama, aku pun mengajak mama untuk sekalian tidur di rumah Tanti Jessie. Namaku Rangga, aku berumur 22 tahun dan tanteku Jessie adalah adik kandung dari papaku. Tanti Jessie sendiri memiliki wajah yang lumayan cantik dan menurutku sangat menggoda. Umurnya belum terlalu tua sih, sekitar 34 tahunan, namun yang ada pada dirinya, gak ada yang kalah dengan wanita kuliahan zaman sekarang. Setelah aku sampai di rumah tanteku dengan mamaku, aku pun disambut dengan pemandangan yang sangat menggoda sekali. Fuah huyang yang dikenakan tanteku sungguh sangat menggoda dengan celana 3/4 yang dikenakannya yang berbahan legging. Sangat membuatku jadi ingin saja, ditambah dengan kaos yang tanpa lengan, sangat membuatku ingin sekali memilikinya. Tapi aku hanya bisa menelan ludah, melihat pemandangan yang indah yang tersuguhkan tersebut. Setelah kami masuk rumah Tanti Jessie, aku diam di rumah itu bersama mamaku dan Tanti Jessie. Sekitar jam 16.30 menit, kulihat mamaku yang baru selesai mandi. Mamaku keluar memakai ham cuek yang agak minimalis. Mama saat ini berusia 43 tahun, orangnya pun sangat cantik menurutku. Saat itu secara tidak sengaja, aku melihat mamaku membetulkan lilitan ham cueknya sebelum ke hema. Spontan terlihatlah sesuatu yang indah mamaku, walau tidak terlalu itu. Yang utamanya jadi perhatianku adalah satu kawasan yang ada pada mamaku, yang dihiasi rumpin indah segitiga rapi. Mungkin mamaku rajin merawatnya. Mamaku sepertinya tidak sadar kalau aku sedang memperhatikannya. Mamaku langsung masuk ke hema. Hatiku menjadi berdebar dan terbayang terus pemandangan dan mewah tadi. Aku dekati pintu kamarnya, lalu aku intip dari lubang kunci, terlihat mamaku sedang mengeringkan rambutnya dengan handuknya. Sehingga kembali lagi aku mendapatkan pemandangan indah dan semakin komplit pemandangan itu. Karena sudah tak kuat lagi, aku segera berlari ke tempat paling nyaman dan menyelesaikannya sambil terus membayangkannya. Sampai akhirnya, dalam kurun waktu 8 menit, aku pun dapat. Sore harinya, waktu aku sedang tiduran sambil baca majalah, tiba-tiba terdengar suara mamaku memanggilku. "Rangga," panggil mamaku. "Ya, Ma," sahutku sambil bergegas ke kamarnya. "Ada apa, Ma?" tanyaku. "Viwicin mama dong, Rangga. Pegal semua ini rasanya," kata mama sambil tengkurap. "Iya, Ma," jawabku. Waktu itu mamaku memfuhai dastua. Aku mulai memviwijit kaki mamaku, terus sampai naik mamaku tatap diam, merasakan viwijinku. Karena dastuar mamaku agak mengganggu viwitan, maka aku bertanya pada mamaku, "Ma, dastuar naikin dikit, mengganggu nih," tanyaku. "Emang kamu mau viwitin apa aja, Rangga?" tanya mamaku. "Seluruhnya, Ma," jawabku. "Ya sudah, Mama ikut saja," kata mama sambil bangkit. Lalu tanpa ragu, "Ayo lanjutkan, Rangga," kata mamaku sambil kembali tengkurap. Tentu saja aku berdesir melihat mamaku saat itu. "Mama tidak malu seperti ini di depan Rangga?" tanyaku. "Malu kenapa? Kan Rangga putra kandung Mama." "Biasa sajalah," jawab mamaku sambil memejamkan mata. Tanganku mulai memviwijit mamaku kembali. Sebetulnya bukan memviwijit, istilah yang tepat adalah menghusap agak keras. Lama-kelamaan, mamaku berkata dengan perlahan, "Rangga, kamu ngapain?" tanya mamaku sambil berbalik. Aku kaget dan takut. Kalau mamaku marah, "Maaf, Ma," kataku tertunduk tidak berani memandangnya. "Rangga tidak kuasa mengelak dari semua ini, Ma," kataku lagi. "Dari apa, sayang?" kata mamaku dengan nada lembut. "Sini tiduran dekat Mama," kata mama sambil bergeser. Aku diam tidak mengerti. "Sini, Rangga," ujar mamaku lagi. "Tutup dulu pintu kamarnya," kata mamaku. "Ya, Ma," kataku sambil berdiri dan segera menutup pintu kamar. Kemudian aku mengikuti perintah mamaku itu. Mamaku menatapku sambil membelai rambutku. "Kenapa Rangga bisa ingin dengan Mama?"
Tanya mamaku lembut. Mama marahkah? Tanyaku. Mama tidak marah. Rangga jawablah dengan jujur, ujar mamaku. Ketika melihat mama, Rangga tidak tahu kenapa jadi pengen sesuatu yang beda dari mama. Jawabku dengan jujur. Mamaku tersenyum. Berarti putra mama sudah mulai beneran beranjak remaja. Kamu benar-benar mau itu sayang? Tanya mamaku. Maksud mama? Tanyaku. 2,5 jam lagi papamu baru datang. Hanya itu yang keluar dari mulut mamaku. Sambil tangannya bergerak sebagai tanda bahwa ucapannya itu tidaklah hanya main-main saja. Aku kaget, sekaligus senang. Aku pun segera membalasnya. Kamu udah pernah sebelumnya selain sama mama sayang? Tanya mamaku. Belum pernah, Ma. Mamaku tersenyum, entah apa artinya. Tiba-tiba mamaku menghentikan aktivitasnya dan bertanya, kamu suka sayang? Tanya mamaku seraya menatapku. Ya, Ma, suka sekali. Jawabku dengan suara tertahan, Simi sayang. Mama tunjukkan yang lebih menyenangkan. Sekarang cepat wujudkan angan dan mimpimu itu sayang, ujar namaku sambil menarik tanganku. Aku pun tentu saja tidak mau buang-buang waktu lagi, karena lampu hijau sudah menyala dengan jelas dari mamaku. Mamaku dengan segalanya pengalamannya dan sukacita segera memberikannya padaku yang belum berpengalaman. Mamaku terus memandangiku dengan senyum manisnya. Kenapa mama mau melakukan ini dengan Rangga? Tanyaku. Mata mamaku kelihatan berkaca-kaca karena mama sayang kamu Rangga. Sangat sayang, lanjutnya. Lagian pula saat ini, mama memang sedang ingin juga. Lanjutnya, Rangga juga sangat sayang mama, ujarku. Selanjutnya kami berdua pun melanjutkan kembali untayan kata untuk menghasilkan cerita romantis yang menyenangkan. Hingga setelah sekurang-kurangnya 20 menitan, kami berdua sudah sama-sama menemukan akhir dari cerita romantis itu. Lalu kami pun tiduran berdampingan. Terima kasih ya, Ma, ujarku. Lakas bergegas sana, papamu sebentar lagi pulang, kata mamaku. 20 menit kemudian, papaku datang ke rumah tanteku Jessie. Mama dan aku bersikap seperti biasa dan terlihat normal. Malam harinya, sekitar jam 11.30 malam, ketika mamaku dan papa sudah tidur, aku dan Tante Jessie masih nonton TV. Tante Jessie memakai kimono. Sesekali aku melihat suatu penampakan ketika kimononya tersingkap. Tapi tidak ada perasaan apa-apa, karena sudah biasa melihatnya seperti itu. Tiba-tiba Tante Jessie bertanya sesuatu yang mengejutkanku. Rangga, ngapain kamu tadi sore lama-lama berduaan sama mama kamu di kamar? Tanya Tante Jessie. Hayu ngapain? Tanya Tante Jessie lagi sambil tersenyum. Tidak ada apa-apa. Aku mijitin mama aja kok, jawabku. Kok lama amat? Sampai lebih dari 1 jam. Tanyanya lagi. Curigaan amat sih Tante, kataku sambil tersenyum. Tante hanya merasa aneh saja waktu Panti dengar ada suara yang gimana gitu, ujar Tante Jessie sambil tersenyum. Udah Hari, kok ngomongnya ngekosin, ujarku sambil bangkit. Maaf Don, Rangga, Tante bercanda kok, ujar Tante Jessie. Kamu mau kemana Rangga? Tanya Tante Jessie. Mau tidur, jawabku pendek. Temenin Tante Don, Rangga, pinta Tante Jessie. Aku kembali duduk di kursi di samping Tante Jessie. Ada apa sih Tante? Tanyaku. Tidak ada apa-apa kok. Hanya butuh teman ngobrol saja, jawab Tante Jessie. Kamu sudah punya pacar Rangga? Tanya Tante Jessie. Belum Tante. Memangnya kenapa Tante? Aku balik bertanya. Kamu tuh ganteng, tinggi, tapi kenapa belum punya pacar? Tanya Tante Jessie lagi. Banyak sih yang ngajak jalan, tapi aku tidak mau, jawabku. Apa kamu pernah asik-asik dengan perempuan Rangga? Tanya Tante Jessie pelan sambil mendekatkan wajahnya, hingga hampir bersentuhan. Aku tak menjawab. Nih Tante lagi ingin kayaknya, pikirku. Tanpa banyak kata, aku serobot saja Tante Jessie. Tante Jessie pun langsung membalasku dengan tidak kalah hebatnya. Rangga, pindah tempat Tante Yor, pinta Tante Jessie. Iya Tante, jawabku lalu kami segera naik ke loteng, ke kamar Tante Jessie. Setibanya di sana, Tante Jessie dengan tak sabar segera saja, aku pun segera ikutan. Malam itu pun,
terjadilah peristiwa yang sama seperti dengan Mama tadi sore dengan Tanti Jessie. Besoknya, setelah papaku pergi ke kantor, Mamaku duduk di sampingku waktu aku makan. "Rangga, semalam kamu ngapain di kamar Tanti Jessie sampai subuh?" Pertanyaan Mama cukup mengejutkanku. Aku diam tak bisa berkata apa-apa. Aku sangat takut dimarahi Mamaku. Mamaku tersenyum sambil menciumku. Mamaku berkata, "Jangan sampai yang lain tahu ya Rangga. Mama akan jaga rahasia kalian." "Kamu suka tante kamu itu ya?" tanya Mamaku. Plong rasanya perasaanku mendengarnya. "Iya Ma, Rangga suka Tanti Jessie," jawabku. "Baiklah, Mama akan pura-pura tidak tahu tentang kalian," ujar Mamaku. "Kalian hati-hatilah," ujar Mamaku lagi. "Kenapa Mama tidak marah?" tanyaku. "Karena Mama pikir kamu sudah cukup remaja, bebas melakukan apapun asal mau tanggung jawab," ujar Mamaku. "Terima kasih ya Ma," kataku. "Rangga sayang Mama," kataku lagi. "Rangga, Tanti Jessie dan papa kamu sedang keluar sekarang ini. Kamu mau bantu Mama gak?" tanya Mamaku. "Bantu apa Ma?" aku balik tanya. "Mama ingin," ujar Mamaku. "Rangga akan lakukan apapun buat Mama." Mamaku tersenyum. "Mama tunggu di kamar ya," kata Mamaku. Aku mengangguk. Sejak saat itu, hingga saat ini aku menikah dan punya 2 putra, aku tetap sering melakukannya dengan Tanti Jessie. Dan Mamaku, kalau ada kesempatan, walau sudah agak berumur, tapi kecantikan keduanya masih sangat menarik. Baik itu di rumah Tanti Jessie kalau tidak ada Om, di rumah aku sendiri, ataupun di homestay. Itulah kisahku yang aku alami dengan Tanti Jessie dan Mamaku sendiri yang cantik. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.